Halo teman-teman semua, apa kabar? Semoga teman-teman selalu dalam keadaan sehat dan bahagia selalu. Kembali lagi bersama saya Dian Afrianti Sembiring dan pada hari ini kita akan membahas tentang pekerjaan-pekerjaan apa saja yang terlibat di dalam proses lifting operation. Tapi sebelum kita mulai, jangan lupa like, komen, dan subscribe video ini agar saya semakin semangat untuk membuat video-video edukasi untuk teman-teman semua. Baiklah, kita mulai pembahasannya. Ada pertanyaan yang disampaikan kepada saya tentang jenis pekerjaan apa saja yang terlibat di dalam lifting operation. Untuk menjawab pertanyaan ini, tentunya kita harus memahami terlebih dahulu apa itu lifting operation. Ya, lifting operation itu adalah proses pengangkatan benda dari satu tempat ke tempat lain, baik secara vertikal ataupun secara horizontal. Nah, di video sebelumnya kita sudah membahas satu bidang pekerjaan yang namanya adalah lifting engineer. Buat teman-teman yang belum mengetahui, bisa melihat video sebelumnya tentang topik bahasan lifting engineer. Jadi di dalam sebuah lifting operation, kita memerlukan beberapa keahlian atau beberapa skill yang saling berhubungan satu sama lain. Ya, jadi yang pertama itu adalah lifting engineer. Ya, lifting engineer atau bisa juga disebut sebagai lifting planner atau juga bisa disebut sebagai competent lifting operation. Ya, jadi macam-macam perusahaan-perusahaan menyebut posisi tersebut. Lalu yang kedua adalah lifting supervisor, yang tugasnya adalah melakukan supervisi atau pengawasan di lapangan pada saat lifting operation sedang berlangsung. Lalu setelah itu ada juga yang namanya lifting atau crane inspector, yang tujuannya tugas mereka adalah untuk melakukan inspeksi terhadap alat-alat angkat yang digunakan, baik itu crane ataupun lifting gear yang akan kita gunakan. Kalau di Indonesia, crane inspector itu ada yang lisensi migas, ada juga yang lisensi dari Depnaker, tergantung di mana mereka akan melakukan pekerjaan atau tergantung di mana mereka akan melakukan inspeksi. Kalau mereka melakukan inspeksi di wilayah migas, maka mereka harus memiliki crane inspektor migas. Kalau mereka melakukan pekerjaan di wilayah Depnaker, maka mereka harus memiliki crane inspektor yang dikeluarkan oleh Depnaker. Nah, tugas mereka adalah untuk memastikan bahwa crane yang kita gunakan itu aman. Ya, jadi mereka akan melakukan inspeksi terlebih dahulu sehingga crane yang kita gunakan itu aman kondisinya. Nah, kalau lifting inspector biasanya mereka melakukan inspeksi terhadap lifting gear yang kita gunakan. Jadi dibedakan kalau dia crane inspector itu adalah crane-nya, sedangkan lifting gear itu adalah alat-alat lifting yang digunakan sebagai pendukung proses pengangkatan tersebut. Contoh misalnya shackle, contoh misalnya wire rope, turnbuckle, lalu chain sling misalnya, dan lain sebagainya. Jadi equipment itu diinspeksi oleh lifting equipment inspector. Nah, selanjutnya ada lagi yang namanya rigger, ataupun bisa juga merangkap sebagai seorang signalman. Nah, tugasnya adalah mereka memastikan bahwa proses pengikatan beban dilakukan dengan aman. Ya, jadi mereka adalah orang yang memastikan bahwa pengikatan beban dilakukan dengan aman. Dan selanjutnya ada juga crane operator, yaitu orang yang kompeten di dalam mengoperasikan crane. Di migas ataupun di Depnaker, mereka ada level-levelnya, ada CEO A, CEO B, dan CEO C, tergantung kapasitas crane yang mereka bawa. Jadi teman-teman harus memastikan CEO yang dimiliki oleh crane operatornya, apakah itu sesuai dengan kapasitas crane yang mereka bawa, sesuai dengan jenis crane yang mereka bawa.
ya. Jadi itu harus diperhatikan. Lalu selain itu ada juga yang namanya HSE ya. Jadi HSE adalah orang yang mengawasi proses safety secara keseluruhan pada saat lifting operation tersebut sedang berlangsung. Jadi di dalam lifting operation itu ada beberapa skill sebenarnya yang dibutuhkan. Jadi ada lifting engineer, ada lifting supervisor-nya, lalu ada lifting inspector atau crane inspector, ada juga rigger, ada juga signalman, ada juga crane operator. Jadi ada banyak skill yang berkolaborasi sehingga kita boleh melakukan yang namanya pengangkatan yang aman. Nah, kalau saya pribadi sebagai seorang lifting engineer, saya punya pengalaman selama kurang lebih 15 tahun, sejak tahun 2005 sampai saat ini. Saya menggeluti pekerjaan lifting engineer dan saat ini saya kembali melanjutkan sekolah saya untuk mengambil dunia bisnisnya karena saya ingin mempelajari lifting engineering ini dari sisi bisnisnya. Jadi saya bisa mengkolaborasikan dari sisi technical skill dan juga dari sisi bisnis. Nah, kalau pengalaman saya pribadi sebagai seorang lifting engineer, saya mengawali karir saya sebagai construction engineer ya di BP Tangguh pada tahun 2005. Jadi karena saya background-nya teknik sipil, jadi saya mengawali karir saya sebagai seorang construction engineer. Lalu saya melihat ada peluang di situ pada tahun 2005. Saya tertarik dengan proses pengangkatan untuk BP Tangguh Project waktu itu. Jadi saya mengambil, pertama sekali sertifikat yang saya ambil adalah Crane Inspector Migas. Jadi sebagai seorang yang awam terhadap dunia lifting operation, jadi saya ingin mengawali karir saya dari sisi inspeksinya gitu. Jadi saya ambil sertifikat saya dari migas karena pada saat itu saya bekerja di lingkungan migas. Nah, setelah itu saya mengerti tentang crane. Ya, saya mengerti tentang crane. Saya awalnya mengerti tentang mobile crane ya, untuk crane-crane yang dipakai di onshore activity karena pada saat itu BP Tangguh adalah onshore operation. Nah, setelah saya mengambil lisensi Crane Inspector Migas, lalu saya mulai mengambil lisensi-lisensi yang berkaitan dengan lifting engineering. Nah, lalu setelah itu sebagai seorang lifting engineer, saya juga tidak hanya mempelajari dunia lifting engineering saja, tetapi juga saya mempelajari kontrak gitu ya. Jadi sebagai seorang lifting engineer pada saat itu saya juga bertanggung jawab sebagai seorang kontrak owner. Jadi saya juga harus mengerti bagaimana memanage budget inspeksi yang diserahkan kepada saya secara efisien. Nah, setelah itu saya kembali melanjutkan sekolah untuk mengambil sekolah bisnis di Amerika saat ini karena saya ingin mengkolaborasikan lebih detail antara technical skill yang saya miliki dengan bisnis ya, bisnis di sisi lifting engineering atau lifting operation. Jadi kalau saya bisa menyarankan kepada teman-teman yang ingin mengambil skill atau keahlian di bidang lifting operation, kalau bisa kita jangan hanya mengambil di satu bidang, tetapi kalau bisa kita bisa menguasai beberapa bidang sehingga kita bisa bekerja di beberapa bidang gitu. Sebagai bisa saya katakan sebagai tandem ya, sebagai tandem pekerjaan kita. Jadi saya sebagai seorang lifting engineer saya juga menguasai inspeksi. Saya tahu bagaimana melakukan inspeksi crane, saya tahu bagaimana cara melakukan inspeksi lifting gear karena saya juga memiliki sertifikat untuk inspeksi. Tetapi saya juga mengerti tentang lifting engineering seperti itu. Dan selain daripada lifting inspector, lifting engineering, saya juga mengerti bagaimana memanage budget inspeksi yang dipercayakan kepada saya pada saat itu sehingga saya bisa memanagenya dengan baik. Jadi saya juga bisa dikatakan sebagai kontrak owner, saya bisa memanage budget dengan baik. Selain pada itu, saya juga bisa melakukan audit ya, karena saya punya
sertifikat sebagai inspektor, saya bisa melakukan audit terhadap alat-alat angkat ya yang akan digunakan gitu. Saya juga bisa melakukan RCA atau root cause analysis karena saya juga mengambil sertifikat itu, sehingga kalau ada insiden di dunia lifting, saya bisa melakukan RCA atau saya bisa menganalisa kenapa insiden tersebut bisa terjadi. Jadi dari sisi safety, saya juga mengambil training safety yang erat kaitannya dengan lifting operation. Seperti itu. Nah, lalu saya juga mengerti bagaimana proses pengikatan benda, meskipun saya itu tidak pernah menjadi seorang rigger atau crane operator, tetapi saya mengerti bagaimana cara mengoperasikan kren dengan aman gitu ya. Saya juga bisa mengerti apakah ini pengikatannya sudah baik atau tidak, seperti itu. Nah, selain daripada itu, ada juga satu tim yang erat kaitannya dengan lifting operation, yaitu crane maintenance ya. Jadi crane maintenance itu tugasnya adalah maintenance crane yang kita gunakan gitu. Jadi setelah crane inspektor ini melakukan inspeksi, maka hasil inspeksinya tersebut, finding yang mereka temukan pada saat mereka melakukan inspeksi, itu diserahkan kepada tim maintenance. Dan mereka akan melakukan repair, atau mereka akan memanggil competent person dari manufaktur atau crane manufaktur untuk membantu mereka dalam proses repair crane. Jadi keseluruhannya itu saling berkolaborasi untuk bisa menciptakan pengangkatan yang aman gitu. Jadi kita sebagai seorang lifting engineer, kita tidak bisa berdiri sendiri. Kita butuh bantuan dari seorang lifting supervisor. Kita juga butuh bantuan dari seorang crane inspector atau lifting inspector. Kita juga butuh bantuan dari HSE. Kita juga butuh bantuan dari crane maintenance team yang memastikan bahwa proses repair crane-crane tersebut berjalan sesuai dengan prosedurnya. Nah, saya sarankan kepada teman-teman, sebaiknya teman-teman itu juga mendiversifikasi skill-nya. Seperti itu. Jadi kalau saya pribadi, karena saya seorang wanita, saya tidak bisa, saya tidak punya CEO migas sebagai crane operator. Tetapi saya tahu bagaimana cara mengoperasikan crane yang aman gitu. Jadi kalau misalnya pekerjaan sebagai lifting inspector itu tidak ada, kita bisa menjadi seorang lifting engineer gitu. Kalau lifting engineer-nya lagi kosong, kita bisa menjadi seorang lifting inspector. Seperti itu. Jadi kita bisa memahami beberapa aspek, beberapa skill di dunia lifting operation untuk memudahkan kita untuk mendapat pekerjaan. Seperti itu teman-teman ya. Jadi mungkin itu saran dari saya sesuai dengan pengalaman saya yang kurang lebih sekitar 15-16 tahun menjalani profesi sebagai seorang lifting engineer. Mudah-mudahan informasi yang saya sampaikan ini berguna buat teman-teman semua. Ya, nanti di next video berikutnya saya akan mencoba untuk membahas tentang lifting gear. Saya akan mencoba membahas satu persatu tentang lifting gear, lalu kita coba untuk crane, dan saya akan kolaborasikan juga dengan aspek dari bisnis dan juga motivasi atau perjalanan hidup saya, mulai dari lulus kuliah sampai dengan hari ini saya ada di Amerika. Terima kasih semua teman-teman. Selamat beraktivitas buat teman-teman semua. Salam sehat, salam sukses, dan jangan lupa bahagia. Bye.